pembelajaran lama ini kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran hari ini dulu ya. Pertama, Yunita hadir Bu. Nadila hadir Ibu. Novita hadir Bu. Okta hadir Ibu. Adela hadir Bu. Pratama hadir Bu. Dian sakit. Baiklah. Kemudian Salsabila sakit. Nah, kalau begitu yang tidak hadir dua ya. Iya Bu. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak materi kita pada hari ini itu apa? Laju reaksi Bu. Ya benar, seperti yang Yunita katakan, materi kita pada pembelajaran hari ini itu ialah laju reaksi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu laju reaksi? Ya boleh Nadila. Laju reaksi itu pertama berkurangnya suatu reaksinya Ibu. Ya benar, seperti yang dikatakan Nadila. Namun lebih lengkapnya itu, laju reaksi adalah seberapa cepat atau lambat sebuah reaksi kimia itu berlangsung. Ini untuk mengubah perubahan konsentrasi zat, reaktan dan dari produk waktu-waktu. Baiklah, untuk lebih jelasnya, di sini Ibu akan memaparkan PowerPoint. Harap untuk disimak ya semuanya. Baik Ibu. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, laju reaksi itu ialah berkurangnya konsentrasi reaksi persatuan waktu atau bertambahnya konsentrasi hasil dari reaksi persatuan waktu. Kemudian untuk seperti yang Ibu katakan tadi, laju reaksi ialah berkurangnya konsentrasi reaksi persatuan waktu atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi persatuan waktu. Untuk rumusnya sendiri yaitu V sama dengan min delta reaksi per delta T sama dengan delta hasil reaksi per delta T. Selanjutnya, Tiga. kemudian di dalam laju reaksi itu ada yang namanya teori tumbukan. Nah, teori tumbukan ini yaitu suatu reaksi yang dapat dihasilkan apabila pada saat terjadinya tumbukan antara partikel-partikel zat yang bereaksi pada posisi yang tepat dan memiliki energi yang cukup. Baiklah, ini merupakan salah satu contoh dari teori tumbukan. Nah, di sini ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan tidak? Saya Bu. Oke, kita boleh maju ke depan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Di sini saya izin menjelaskan sepengetahuan kita ya Bu.
yang direaksikan dengan asam klorida 1 molar, 2 molar, dan 3 molar, maka yang akan bereaksi yaitu HCl 3 molar akan lebih cepat bereaksi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada luas permukaan, di mana semakin luas permukaan bidang sentuh itu berarti akan semakin banyak peluang terjadinya sebuah tumbukan yang efektif. Nah, seperti contohnya itu ada asam klorida yang jika direaksikan dengan besi, bongkahan, lempengan serta serbuk dalam masa yang sama, maka serbuk besi akan lebih cepat bereaksi daripada asam klorida. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kedua itu adalah luas permukaan, di mana semakin luas permukaan bidang sentuh berarti semakin banyak peluang terjadinya sebuah tumbukan. Seperti contoh, asam klorida ketika direaksikan dengan besi, bongkahan lempengan, dan serbuk dalam masa yang sama, maka besi akan lebih cepat bereaksi daripada lempengan serta serbuk tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada kereaktifan zat reaksi, di mana semakin reaktif suatu zat itu berarti semakin mudah melepaskan elektron sehingga dapat terjadinya sebuah reaksi. Contohnya itu ada mereaksikan logam natrium dengan logam magnesium ke dalam gelas kimia yang berisi air, yang dapat kalian perhatikan pada PowerPoint berikut, di mana logam natrium itu akan lebih reaktif daripada logam magnesium. Kemudian faktor yang mempengaruhi laju reaksi selanjutnya itu ialah suhu, mana panas menyediakan energi untuk mengubah partikel yang tidak aktif menjadi aktif, dan partikel yang aktif dapat merusak ikatan pada saat tumbukan sehingga dapat terjadinya sebuah reaksi. Contohnya itu seperti mereaksikan logam magnesium dengan asam klorida, maka pada suhu yang lebih tinggi, logam magnesium akan lebih cepat bereaksi daripada selanjutnya itu ada katalis. Katalis itu dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi suatu reaksi, seperti bisa diperhatikan pada gambar berikut ini, mana selanjutnya pada laju reaksi itu ada yang namanya orde reaksi. Nah, penentuan orde reaksi, orde persamaan laju reaksi hanya dapat ditentukan secara eksperimen dan tidak dapat diturunkan dari koefisien persamaan reaksi. Kemudian salah satu faktor, kembali lagi ke yang awal, yaitu salah satu faktor laju reaksi itu ada katalis, di mana zat yang dapat mempercepat reaksi tanpa mengalami perubahan lokal atau komposisi kimia katalis tidak berubah pada akhir reaksi dengan menurunkan energi aktivasi atau energi minimum yang dibutuhkan untuk terjadinya tumbukan efektif. Bisa diperhatikan pada PowerPoint berikut ini merupakan grafik penambahan katalis. Kemudian adapun peran dari katalis itu dalam tubuh diantaranya enzim pencernaan, 2 enzim papain untuk melunakkan daging, 3 pembuatan NH3, 4 pembuatan
Mungkin sekian pemaparan PowerPoint mengenai laju reaksi. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok, yang dimana 2 kelompok ini itu ada auditorium, namun sebelum ke pembagian kelompok pada selanjutnya, Ibu mau bertanya, kurang lebih kalian sudah paham belum mengenai laju reaksi? Sudah, Bu. Baiklah, karena kalian semua sudah paham, kita akan membagi kelompok menjadi 2, yang dimana satu kelompok itu karena 2 teman kita tidak hadir, satu kelompok akan menjadi 3 orang. Untuk kelompoknya sendiri itu sudah Ibu kirimkan semalam di grup WhatsApp, yaitu ada kelompok auditorial dan juga kinestetik. Nah, boleh sekarang untuk membagi dalam 2 kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompok kinestetik, boleh salah satu perwakilan ke depan untuk mengambil. Baik, Bu. Stop. Go. Ini juga ya? Ya. Aku tidak minta beneran ini. Habis ini saya bawa teh. Polisinya akan membagikan lembar kerjanya. Ini untuk yang baiklah, silakan dikerjakan. Mohon dikerjakannya tanpa suara ya. Tiga. Tidak. Diskusinya. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanya ya. Baik, Bu. Ibu di sini bertanya. Bu, ini cara isinya tadi kamu nonton video. Itu kalian perhatikan saja video-video di sini, terus kalian tarik kesimpulan apa yang kalian dapat dari video tersebut. Ibu, nah jadi ini untuk nasibnya itu bareng-bareng ya, bukan sih hitung waktunya mana yang lebih cepat. Yang mana yang lebih cepat larut dari air hangat dan juga air pada suhu ruangan. Iya, Bu. Kami masih menonton Ibu. Baru beberapa menit. Gitu ya. Untuk kelompok kinestetik gimana? Sudah, Bu. Udah langsung semua. Kami siap KPD. Boleh dikerjakan. Baik, Bu.
3. Apakah sudah semuanya diskusi? Sudah. Baiklah. Untuk itu Ibu minta perwakilan salah satu dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Di sini siapa duluan yang mau presentasi? Boleh angkat tangannya? Boleh kelompok kriteria maju. Jadi untuk izin Bu membacakan dari hasil kami berdiskusi. Jadi dari kelompok auditori itu ada menjawab 2 soal dari LKPD yang sudah diberikan. Yang pertama itu ada soal pertama, berikan alasan mengapa gula merah yang dalam ukuran berbeda dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air larut dalam waktu yang berbeda-beda. Dan jadi jawabannya setelah melakukan video itu saat membakar sebuah buku tersebut akan lebih cepat terbakar bila buku tersebut kita buat menjadi lembaran dibandingkan bila kita membakar buku tersebut dalam keadaan masih dalam keadaan utuh. Dengan dibuat menjadi lembaran-lembaran kertas, maka buku tersebut akan memiliki luas permukaan yang lebih besar. Kemudian untuk soal kedua itu ada jelaskan perbedaan dari katalis homogen dengan katalis heterogen. Nah, jadi ada 2 jenis katalis, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Untuk katalis homogen adalah katalis yang berada dalam fase yang sama dengan reaktan. Biasanya katalis dan reaktan berada dalam satu fase tunggal berwujud cair atau gas. Contohnya itu asam sulfat natrium hidroksida, kalium hidroksida. Sedangkan pada katalis heterogen ini katalis dan reaktannya berada dalam fase yang berbeda. Biasanya katalis berwujud padat seperti logam nikel dan platina yang banyak digunakan dalam industri. Mungkin itu saja dari kelompok auditor. Baik, terima kasih. Boleh kasih aplaus untuk Dita. Baiklah, selanjutnya kelompok kinestetik boleh lanjut ke depan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok kinestetik. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, bahwasanya air gula tadi lebih cepat larut dalam air panas, yaitu sekitar 1 menit, sedangkan di air biasa itu dia larut pada waktu lebih dari 1 menit. Berdasarkan hasil uji tersebut, maka hal tersebut dikarenakan gerakan karena energi suhu air panas itu lebih tinggi, meningkatkan energi kinetik molekul serta mempercepat gerakan mereka. Ketika energi kinetik meningkat, molekul air bergerak lebih cepat dan memiliki lebih banyak energi untuk memecah ikatan antar molekul gula. Akibatnya partikel gula tersebut lebih cepat larut dalam air panas daripada air suhu ruangan. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Boleh dulu. Baiklah, beri aplaus untuk tadi diskusi kelompok sudah kita laksanakan dan juga Ibu sudah menjelaskan mengenai laju reaksi. Di sini ada tidak yang dapat membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Boleh, nanti tangan. Baik, ini saya akan menyimpulkan terkait dari 2 kelompok tadi. Perubahan benda yang terjadi secara kimia akan mengalami laju reaksi. Ada pun faktor-faktor yang mempercepat laju reaksi, yaitu luas permukaan, suhu, konsentrasi, dan juga pengaruh zat katalis. Hubungan antara laju reaksi dengan suhu yaitu semakin tinggi suhu maka semakin cepat laju reaksi. Contohnya ada pada larutan gula tadi yang dimana bila dilarutkan dengan air panas itu akan lebih cepat mengalami laju reaksi daripada dilarutkan dengan suhu yang lebih rendah. Mungkin itu saja kesimpulannya. Terima kasih. Nanti kita boleh kasih teman-teman. Baiklah, dan dengan kesimpulan yang sudah diberikan oleh Novita tadi, berakhir juga pembelajaran kita pada pagi hari ini. Boleh kembali ke tempat duduk semula, rapikan dulu tempat duduknya sebelum kita akhiri pembelajaran. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, lebih baik kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan juga
Baiklah teman-teman semuanya, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita meninggalkan kelas ini. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, dengan doa tadi berakhir juga pembelajaran